Salam jumpa lagi dalam video latihan Matematika Dasar 1 untuk jurusan Fisika ya. Dari ini saya akan menyelesaikan beberapa soal sebagai latihan untuk dipelajari di rumah, sehingga pada waktunya ketika karena keterbatasan ya, tapi tetap mudah-mudahan masa pandemi ini semua sehat-sehat saja. Saya akan mencoba untuk menerangkan latihan dari buku kalkulus karangan Purcell edisi ke-9 ya. Bacanya Purcell atau Parcel ya, tidak tahu. Yang edisi ke-9 ya, karena setiap edisinya itu berbeda. Hari ini saya akan latihan dari problem set 02 ya, problem set 02. Nah, problem set 02 ini tentang apa sih sebenarnya? Nah, jadi ya. Problem set 02 itu tentang pertidaksamaan dan nilai mutlak ya. Oke. Kita mulai dengan mungkin saya akan contoh nomor 11 ya. Kita selesaikan soal nomor 11 dari problem set 02. 0.2. Himpunan penyelesaian dari X kuadrat tambah 2X kurang 12 itu kurang dari 0. Himpunan penyelesaiannya apa? Nah, kalau kita lihat di sini, ini bisa difaktorkan nggak? Nggak bisa ya. Kalau kita ambil 34 nggak bisa, 62 juga tidak bisa, 121 juga tidak bisa. Sehingga satu-satunya cara adalah kita pakai rumus ABC. Nah, sebelumnya saya rubah ini menjadi kesamaan dulu. Ya. Jadi yang dari pertidaksamaan dirubah menjadi kesamaan ya, atau persamaan. Nah, rumus ABC itu apa sih? Rumus ABC-nya, rumus ABC itu kalau saya punya persamaannya ini, ya, maka rumusnya adalah negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A ya. Nah, sehingga di sini kita punya A-nya ini adalah koefisien dari X kuadrat, B adalah koefisien dari X, sedangkan C itu adalah konstantanya ya. Jadi tanpa ada variabel X-nya. Sehingga kalau kita lihat dari persamaan, X kuadrat ini A-nya itu adalah 1 ya, B-nya itu adalah 2, dan C-nya ini adalah negatif 12. Nah, kita tinggal memasukkan ke dalam rumus ABC-nya ya. Nah, ini menjadi X12 sama dengan negatif B. Berarti B-nya adalah 2. Berarti negatif 2 plus minus akar 2 kuadrat kurang 4 kali 1 kali negatif 12. Dibagi dengan 2 kali 1. Karena 2A ya.
ini menghasilkan sama dengan negatif 2 plus akar 52 dibagi 2. Atau negatif 1 plus minus akar 13. Sehingga X12 itu adalah bernilai X12 itu adalah bernilai negatif 1 plus minus akar 13. Oh, sorry ya. Negatif 1 plus akar 13 dan negatif 1 kurang akar 13. Nah, sekarang kita akan tentukan yang mana adalah himpunan penyelesaiannya. Kita misalkan atau kita gambarkan dulu garis bilangan. Ya, kita gambarkan garis bilangannya. Kemudian saya misalkan nolnya di sini ya. Jadi ini misalkan 0. Kemudian di sini 4. Di sini 5 ya. Kemudian di sini negatif 4. Di sini negatif 5. Nah, negatif 1 plus akar 13 itu di antara sini ya. Jadi di antara ini sama ini. Oke. Nah, kemudian kita masukkan uji. Kita uji aja. Kita uji apakah dia di dalam sini, di tengah, atau dia di sebelah kiri kanan. Ya, di antara titik tersebut. Kita uji, kita ambil yang paling angka nilai yang bisa hitungnya mudah kalau dimasukkan ke persamaan. Kita pakai angka 0 ya. Kita ambil angka 0. Kita masukkan dalam persamaan. Jadi 0 kuadrat plus 2 kali 0 kurang 12. Dia sama dengan negatif 12. Nah, negatif 12 ini dia negatif ya, dia kurang dari 0. Berarti di sekitar sini itu adalah bernilai 0. Nah, kita coba ambil yang negatif 5. Kita coba aja. Negatif 5. Kita masukkan ke persamaan ya. Negatif 5 dipangkatkan 2 kali 2 kali negatif 5 kurang 12. Berapa harganya? Berapa nilainya? Berarti 25 kurang 10 kurang 12. Hasilnya adalah 3. Positif. Lebih dari 0. Ini adalah positif. Ini adalah negatif. Positif ya. Tetapi kemudian ya, kita lihat bahwa persamaan pertidaksamaan ini dia harus kurang dari 0. Berarti dia negatif. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah yang bagian dalam. Sehingga himpunan penyelesaian dapat ditulis itu adalah X. Ya, X ini lebih dari min 1 tambah akar 13 dan dia kurang dari, sorry ya, minta maaf. X-nya adalah himpunan penyelesaiannya adalah X. X-nya lebih dari negatif 1 kurang akar 13 dan kurang dari negatif 1 plus akar 13. Atau dalam bentuk interval kurang akar 13, negatif 1 plus akar 13. Kurungnya adalah kurung biasa ya. Nah, itu adalah himpunan penyelesaiannya. Kemudian kita masuk pada nomor 12 ya. Nomor 12 itu soalnya adalah
X kuadrat kurang 5X kurang 6 itu lebih dari 2. Berarti dia positif. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau ini bisa difaktorkan tidak? Bisa ya. Nah, ini kita faktorkan. Pertama-tama kita buat dulu berubahnya di dalam persamaan ya. Kenapa? Karena untuk mempermudah aja ya. Nah, kemudian ini bisa difaktorkan ya. Ini faktorkannya jadi X plus 1, X negatif 6. So, ini adalah X plus 1 sama dengan 0 atau X kurang 6 sama dengan 0. So, ini X sama dengan min 1 atau X sama dengan 6. Jadi titiknya adalah min 1 dan 6. Oke, kita buat uji juga. Ya. Jadi kita uji. Dengan membuat pada garis bilangan ya. Dia min 1, jadi kira-kira nolnya di sini. Ini adalah min 1. Kemudian ini adalah 6. Ya, yang paling jadi antara ini, antara min 1 dan 6. Tapi himpunannya yang mana? Yang di dalam atau dari kiri kanan? Nah, ini perlu kita uji. Nah, ujinya pakai apa? Tetap pakai angka 0. Ya, yang bagian dalam. So, kalau misalnya 0 kita masukkan di dalam persamaan, jadi 0 kuadrat kurang 5 kali 0 kurang 6. Hasilnya adalah negatif 6. Negatif 6 ini adalah kurang dari 0. So, ini adalah negatif. Nah, kita uji lagi yang di sebelah sini. Misalnya angka negatif 2. Apakah dia adalah lebih dari 0? Negatif 2 kurang dipangkatkan 2 kurang 5 kali negatif 2 dikurangi 6 sama dengan 4 tambah 10 dikurangi 6. Sama dengan berapa? 8 ya. Nah, 8 ini adalah lebih dari 0. Berarti ini adalah positif. Maka di sebelah kanan ini juga adalah positif. Nah, karena penyelesaiannya adalah lebih dari 0, maka yang kita ambil adalah yang positif. Sehingga himpunan penyelesaiannya apa? Nah, himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari negatif 1 atau X-nya lebih dari 6. Atau kalau interval menjadi negatif tahingga, negatif 1 digabung dengan 6 sampai tahingga. Ya, nah ini adalah penyelesaiannya. Oke. Kemudian kita lanjut dengan nomor 12 sudah. Nomor 15. Kita lanjut dengan nomor 5. Oke. Nomor 15 itu apa ya? Sebentar, lihat dulu. X tambah 4 bagi X kurang 3 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, seperti biasa, kita buat dulu. Dia menjadi persamaan ya. Supaya lebih gampang ya. Gitu. Kemudian ini berarti menjadi X plus 4 sama dengan 0. X sama dengan minus 4. Yang satunya X kurang 3 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 3. So, titiknya adalah negatif 4 dan 3. Kita buat, kita uji lagi. Ya.
Kita uji. Di sini 0 ya. Negatif 4. Kemudian 3. Nah, jadi misalkan ini adalah titiknya, intervalnya ya. Jadi bisa saja di antara negatif 4 sampai 3 atau tak hingga sampai negatif 4 atau 3 sampai tak hingga ya. Tergantung. Oke. Nah, kita yang paling gampang adalah kita mengambil angka 0. Jadi 0 tambah 4 masukkan ke persamaan. 0 kurang 3 itu hasilnya adalah negatif 4/3. Negatif 4/3 ini adalah kurang dari 0. Ya kan? Nah, berarti ini adalah negatif. Nah, kemungkinan besar kiri dan kanan ini adalah positif, tapi kita coba uji. Saya ambil negatif 5. Ya. So, kita buat negatif 5 plus 4. Negatif 5 kurang 3. Kan? Nah, dia sama dengan berapa? Negatif 1 bagi negatif 8 atau 1/8. Nah, 1/8 kan lebih dari 0. Sehingga penyelesaiannya adalah yang di dalam. Jadi himpunan penyelesaian ini karena dia kurang dari sama dengan. Berarti kita harus buat ini adalah kurung siku, ini 3 kurung biasa. Kenapa? Karena kalau kita masukkan 3, penyebut itu tidak boleh 0 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari atau sama dengan min 4, tetapi dia kurang dari 3. Ya. Nah, selalu bahwa X itu elemen dari bilangan real. Atau secara interval, ya, intervalnya bisa kurung siku negatif 4,3. Di sini adalah kurung biasa. Ya. Oke, kemudian kita lanjut nomor. Saya ambil nomor 18 ya, saya lompat, kita ambil nomor 18. 18 saya akan coba. Soalnya adalah 7/4X kurang dari 7. Nah, sama seperti biasanya ya. Kita buat dalam persamaan aja dulu ya. Berarti 7/4X atau kurang 7 kurang dari 0. Kemudian dibuat dalam persamaan menjadi 7 kurang 28X per 4X sama dengan 0. Ya. Berarti di sini bisa didapat seperti contoh yang di atas ya. Ini dia karena dia sudah kurang dari atau dia sama dengan 0 kalau dibuat persamaan. Berarti ini menjadi 7 kurang 28X sama dengan 0 atau 4X sama dengan 0. Berarti ini X-nya sama dengan 1/4. Ini X-nya sama dengan 0. Jadi kita buat garis bilangan juga ya. Oke, kita buat garis bilangan dan kita coba ya. Kita uji. Di sini saya taruh 0. Kemudian ini 1/4. Ini juga saya buat min 1/4. Supaya kita mau lihat ya. Kemudian 1/4. Kita masukkan 0-nya dulu ya. Berarti ujinya angka 0. Angka 0 dimasukkan 7 kurang
Nah, kalau angka 0 udah bisa ya, karena ini X-nya adalah, dia tidak boleh 0. Berarti kita ambil yang berapa? Kita ambil misalnya negatif 1 ya. Berarti dia menjadi 7/4 kali negatif 1 kurang 7. Atau langsung aja ya, masukkan ke persamaan yang ini. 7 kurang 28 kali min 1 bagi 4 kali min 1 ya. Ini sama dengan 7 kurang, berarti tambah bagi negatif 4. Berarti dia negatif ya, 28 35/4. Negatif 35/4. Berarti ini negatif. Ya. Nah, ini pasti juga adalah negatif. Kemudian ini adalah positif. Jadi, kalau kita punya di sini, batasannya adalah 0. 0-nya kan tidak boleh masuk ya. Jadi dia begini kurungnya. Kemudian, 1/4. Nah, 1/4 ini masuk ya. Karena kalau masukkan X-nya 1/4 masih boleh. Ya, ini 1/4-nya kan dapat 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari 0 atau X-nya lebih dari sama dengan 1/4. Kalau interval berarti minus hingga, 0 digabung dengan 1/4-nya itu pakai kurung siku. Kenapa? Karena dia lebih dari sama dengan 1/4. Jadi kurung siku 1/4, hingga. Nah, itu adalah penyelesaiannya. Oke, yang terakhir ya untuk itu sampai di sini aja dulu. Kemudian kita akan sambung lagi untuk beberapa soal pada video selanjutnya. Terima kasih.